Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan kita membahas mengenai teori dari anime Kami Sama Natai guys ya. Dan ini akan jadi teori terakhir gue untuk anime ini karena bisa dipastikan anime akan tamat di minggu ini guys. Aduh sayang banget. Padahal gue berharap sampai 24 episode tuh biar masuk ke Januari sekalian guys ya. Nemenin gue sampai awal tahun tapi sayangnya cuma sampai 12 episode. Oh, that's so sad. Begitu tahu episode aja udah sad ya guys ya, apa ending ya guys ya. Nah, teori yang gue bahas kalian adalah bagaimana caranya Yota untuk bisa mengembalikan kembali sosok periang Hina guys ya. Karena seperti kita tahu Hina itu berubah menjadi sosok yang bisa dibilang sangat pendiam, bahkan benci pada seorang cowok. Gak benci sebenarnya sih, takut ya, lebih ke takut ya guys ya. Dia takut pada suara teriakan dan juga dia takut pada suara cowok actually ya, karena bisa dibilang mungkin sebelum ini ketika operasi dia itu mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari staff atau orang-orang yang membawa dia saat itu guys ya, di episode ke-9. Aduh, pengen gue pelentir tuh orang-orang ya, gila loh. Hina yang tadi pudeng bisa jadi kayak gitu, gila parah banget. Kalau ketemu tuh tak cita balanya, tak masukin lahar. Kalau kita bahas ini guys ya, check this out. Yang pertama adalah dengan berusaha membuat Hina mengenang kembali masa lalunya yang membahagiakan guys ya. Bisa dibilang ada cara yang paling efektif untuk membuat orang yang trauma agar bisa kembali menjadi orang yang lebih baik atau menjadi periang lagi guys ya. Dimana dengan cara membuat dia mengingat kembali masa lalunya yang menyenangkan guys ya, mulai dari saat dia bermain game atau mungkin saat dia bersama dengan orang-orang tersayangnya dia gitu guys ya. Dan itulah yang ditandakan oleh si Yota guys ya. Bisa dibilang Yota sedang melakukan hal itu di episode ke-11, dimana dia membuat kartu dengan nama-nama temannya dan juga orang-orang yang diingat oleh Hina. Kemudian dia bahkan sampai membeli sih, kalau nggak salah membawa deh, karena game aja udah ke setting guys ya, kayaknya sih membawa sih guys ya, dari rumahnya ke perusahaan itu guys ya, membawa sebuah video game untuk membuat Hina kembali mengingat masa lalu guys ya. Dan ya kita bisa lihat ada progres guys ya, dimana Hina mulai sedikit demi sedikit menyukai apa yang dia lakukan oleh Yota guys ya, meskipun dia kayaknya agak lupa sama Yota tapi tetap bisa ngebully Yota guys ya, dimana begitu dia si Yota nunjukin kartu mukanya dia sama Hina langsung dibuang. Gitu gua nggak tahu, mungkin dia ingat atau mungkin dia gimana. Itu yang jelas itu scene tuh lucu guys ya, lucu dan antara scene sedih guys ya, sedih mengingat aduh tuh Hina kasihan banget gitu guys ya. The best ya, emang Jun Maeda the best ya. Kemudian yang terakhir adalah meminta bantuan kepada teman-temannya guys ya. Bisa dibilang ini jadi opsi yang cukup masuk akal untuk dilakukan Yota, di mana dia minta tolong bantuan kepada orang-orang yang bisa membantunya di saat itu guys ya. Mungkin orang-orang yang bisa dibilang cukup memiliki power untuk bisa masuk ke dalam perusahaan itu guys ya. Karena ya kalian tahu lah Yota sendiri guys susah masuk ke dalam sana bagi orang lain guys ya. Mungkin orang-orang macam Tengga bisa masuk kali guys ya. Dan mungkin dia juga bisa minta tolong ke Tengga untuk mengajak yang lain guys ya, mulai dari mungkin Izanami, Asura, Sora. Kalau bapak ibu kayak nggak usah sih kayaknya, karena bukan nggak penting tapi ya nanti jadi penuh lagi. Ya nggak semua orang bisa diajak juga kali guys ya. Kalau saya bisa semua ya mungkin Yota bakal ngajak semuanya kali guys, tapi kan nggak bisa semua juga ya, karena kan kalian tahu itu kan fasilitas untuk fasilitas untuk anak-anak disabilitas guys ya, jadi nggak mungkin semuanya diajak guys ya. Jadi mungkin ya kalau saya suruh pilih 4 orang, mungkin ya Tengga sebagai orang yang punya power, terus juga habis itu Asura, terus habis itu siapa tadi, Sora sama Izanami guys ya, orang-orang yang bisa dibilang sangat dekat dan sangat akrab dengan Hina guys ya. Cuma mungkin kalau Tengga mungkin jangan suruh ketemu dulu, nanti takutnya berantem lagi. Tapi guys, ini nih mungkin kelam nih guys ya. Dan kebetulan cuaca mendukung guys ya. Jadi lightingnya langsung gelap juga guys ya. Dimana kemungkinan terbesar Hina tidak akan ingat lagi pada teman-temannya dan juga Yota. Dan akhirnya pun dia lebih memilih untuk tinggal di sana karena dia merasa nyaman sama fasilitas dan orang-orang ada di sana guys ya. Dan itu akan menjadi ending yang bisa dibilang sangat sad guys ya. Kalau Jun Maeda emang maunya sad ending, maka inilah ending harus dia pilih guys ya. Dimana semua harapan Yota dibuang, dihancurin, dikubur dalam-dalam, di semen, di aspal guys ya. Pokoknya hilang semua harapan Yota guys ya.
Dan ya udah, akhirnya dia pun harus rela untuk kehilangan Hina selama-lamanya, guys. Oh man, dan itu akan membuat ending dari ini akan sangat amat sad ending, guys, menurut gua. Tuh ya, tuh gua udah main nangis tuh. Woi, gua jangan nangis, woi. Oh ya, aduh, astagfirullah ya. Kalau menurut kalian kira-kira kan besok endingnya mana, guys? Apakah setengah sad ending atau setengah sad ending, setengah happy ending atau full sad ending, guys ya? Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk gua. Ini belum dikasih lihat ending, kok gua udah nangis aja sih? Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk gua. Dan gak ada salahnya kata gua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.